Bab 6. Data. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai pengolahan data. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari terkait tentang pengolahan data. Di antaranya adalah yang pertama, mengumpulkan data. Kita akan belajar bagaimana cara mengumpulkan data dan juga pengertian data itu sendiri. Kemudian yang B, menyajikan data dalam bentuk tabel. Kita akan mengolah data dan membentuknya menjadi bentuk tabel. Yang ketiga, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Data yang sudah dalam bentuk tabel akan kita baca dan tafsirkan artinya. Yang keempat, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Jadi data yang dalam bentuk tabel tersebut akan kita ubah ke dalam bentuk diagram batang. Dan yang terakhir, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Ya, yang terakhir adalah kita akan belajar bagaimana membaca diagram batang. Contoh proses pengolahan data dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti ketika diadakan pemilihan ketua kelas. Kita akan mencatat ada berapa siswa yang memilih ketua kelasnya siapa. Kita hitung, siswa A dipilih berapa siswa, siswa B dipilih berapa siswa, sampai akhirnya kita temukan siswa mana yang akan menjadi ketua kelas berdasarkan pemilihan suara terbanyak. Contoh lainnya adalah pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden. Itu juga menggunakan pengolahan data. Yang pertama, mengumpulkan data. Apa itu data? Data adalah catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Jadi data harus asli kebenarannya. Ada beberapa metode atau cara yang bisa dilakukan untuk pengumpulan data. Cara pertama, melalui wawancara secara langsung. Jadi kita bisa mencatat data melalui cara wawancara, kita tanyai satu persatu. Yang kedua, pengisian kuesioner atau angket. Kita bisa menyebarkan edaran kertas untuk diisi oleh data. Yang ketiga, mengambil data dari sumber yang sudah ada, misalnya data absensi, data sensus penduduk, dan lain-lain. Jadi ada 3 cara. Yang pertama, wawancara secara langsung, tidak menggunakan media tertentu. Yang kedua, pengisian kuesioner, jadi kita menyebarkan angket atau daftar pertanyaan untuk mengumpulkan data. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita mengambil data dari sumber yang sudah ada. Jadi kita tinggal menyalin data. Data yang diperoleh tersebut kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Data yang diperoleh dari wawancara, pengisian kuesioner, atau pencatatan langsung kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Nah, contohnya seperti berikut. Ini ada data nilai ulangan kelas 4. Ada 7, 5, 6, 8, 6, 9, 7, 8, 8, 9, 5, 7, 6, 7, 8, 7. Nah, ini semua adalah data nilai kelas 4. Setelah kita tuliskan data, kita kelompokkan nilai yang sama. Kita atur. Jadi ini data dalam bentuk mentah. Kita atur menjadi seperti ini. Nilai 5 ada 2, nilai 6 ada 3, nilai 7 ada 5, nilai 8 ada 4, nilai 9 ada 2. Jadi kita urutkan seperti ini terlebih dahulu. Kemudian setelah kita selesai urutkan data yang mentah tadi, kita ubah dalam bentuk tabel. Nah, ini adalah bentuk tabel. Kita tuliskan nilainya berapa, banyak siswanya berapa. Nilai 5 ada 2 siswa, nilai 6 ada 3 siswa, nilai 7 ada 5 siswa. Jadi data mentah tadi diubah menjadi bentuk tabel agar bisa terlihat lebih mudah dan lebih rapi. Membaca tabel dan menafsirkan data. Membaca data artinya menyebutkan informasi yang tertulis pada tabel. Jadi, membaca dan menafsirkan adalah 2 hal yang berbeda.
Kalau membaca, kita tinggal membaca saja apa yang sudah ada. Tetapi, menafsirkan data adalah menemukan info lain yang tidak tertulis pada tabel. Jadi, menemukan info yang tidak tertulis. Kalau membaca, info yang tertulis. Kalau menafsirkan, info yang tidak tertulis. Contohnya seperti tadi. Kita lihat tabel berikut. Membaca data. Contoh membaca data. Yang mendapat nilai 9 ada 2 siswa. Itu semua sudah tertulis ya. Nilai 9 ada 2. Nilai 7 ada 5. Kalau kita urutkan, nilai 5 ada 2, nilai 6 ada 3, nilai 7 ada 5, nilai 8 ada 4, nilai 9 ada 2. Itu disebut membaca data. Jadi hanya melihat data yang sudah tertulis. Lalu, apa itu menafsirkan? Bagaimana dengan menafsirkan? Contoh menafsirkan data. Nilai tertinggi adalah 9. Nah, di sini sudah tertulis mana nilai tertinggi, mana nilai yang terendah. Kita melihatnya sendiri berdasarkan data yang ada di dalam tabel. Oh, yang paling tinggi berapa? 9. Yang paling kecil 5. Kemudian, siswa yang mendapat nilai kurang dari 7 ada 5 siswa. Kita cek. Nilainya 7. Di bawahnya 7 ada berapa nilai? 5 dan 6 ada berapa siswa? Yang di bawah nilainya 7 ada 5 karena 2 ditambah 3 dari nilai 5 dan 6. Dan yang terakhir, jumlah siswa adalah 16 anak. Di dalam tabel tidak dituliskan berapa jumlah siswanya. Jadi kita harus menerkannya sendiri, menafsirkannya sendiri dengan cara menjumlahkan dari tabel yang sudah ada. 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 2, totalnya adalah 16 anak. Sekali lagi, membaca adalah menyebutkan informasi yang tertulis, sedangkan menafsirkan adalah menyebutkan informasi lain yang tidak tertulis. Jadi kita harus membuat kesimpulan sendiri berdasarkan tabel yang ada. Berikutnya menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Setelah kita membuat dalam bentuk tabel, kita akan mengubahnya menjadi diagram batang. Sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu diagram batang itu apa. Diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang yang lebarnya sama. Dibuat menjadi bentuk diagram batang agar lebih mudah dibaca dan menarik. Contoh, berikut adalah data nilai ulangan kelas 4. Nah, ini tabel yang tadi. Diubah menjadi bentuk diagram batang. Kita akan buat garis mendatar dan garis naik. Garis yang mendatar adalah garis mengenai nilai siswa. Kita tuliskan nilai siswanya ada berapa, seperti tabel. Kalau di tabel, nilainya 5, 6, 7, 8, 9. Di diagram batang juga sama, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian garis yang naik adalah banyaknya siswa. Kita tuliskan urut 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian contohnya nilai 5 ada 2 siswa. Berarti nilai 5 naik 2 kotak. Kemudian yang 6. Nilai 6 ada 3 siswa. Nilai 6 naiknya 3 kotak dan seterusnya. Garisnya disesuaikan dengan banyak siswa. Jadi harus lurus pakai penggaris membuatnya. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Sekarang kita akan belajar bagaimana membaca dan menafsirkan diagram batang. Kalau tadi kan membaca dan menafsirkan tabel, yang sekarang diagram batang. Berikut data jumlah siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, ini ada contoh diagram batang. Garis mendatarnya adalah kelasnya. Garis yang naik adalah banyaknya siswa. Di kelas 1 naik sampai angka 40. Artinya kelas 1 jumlah siswanya berapa? 40. Di kelas 2 jumlah siswanya ada di tengah-tengah 40 dan 50. Berarti kita ambil tengah-tengahnya yaitu 45. Jadi kelas 2 jumlahnya ada 45. Nah, berdasarkan diagram batang bisa disimpulkan seperti berikut. Yang pertama, jumlah kelas siswa 1 ada 40 anak. Jumlah siswa yang paling banyak dilihat dari
batang yang paling tinggi adalah kelas 3, berarti kelas 3 jumlahnya yang paling banyak, ada 50 siswa. Kelas 1 dan kelas 4 mempunyai jumlah siswa yang sama, yaitu 40. Seperti terlihat di diagram batang, kelas 1 dan kelas 4 tingginya sama, berarti jumlahnya sama. Jumlah seluruh siswa adalah 40 ditambah 45 ditambah 50 ditambah 40 ditambah 35 ditambah 60. Jadi jumlah semua kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dijumlah semua. Totalnya ada 240 anak. Nah, ini adalah cara membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Jadi kita melihat gambar saja, kita bisa menentukan berbagai hal semuanya. Nah, sekarang untuk latihan soal. Contoh soalnya seperti ini. Perhatikan data berat badan dalam kilogram siswa kelas 4. Ini adalah data mentah. Jadi ada beratnya 37, 35, 36, 38, 40, dan seterusnya. Ini adalah data mentah. Jadi yang ditulis cuma beratnya saja. Tidak tertulis nama ataupun jumlahnya. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel dan diagram batang. Ini perintahnya. Jadi kita mengubah data mentah tersebut menjadi tabel dan diagram batang. Cara mengubahnya, pertama kita tentukan dulu. Kita urutkan dari yang paling kecil. Berapa? Kita lihat terlebih dahulu di sana. Yang paling kecil adalah 35. Karena tidak ada yang di bawah 35. Kita tulis 35. Ada berapa siswa yang beratnya 35? Kita cek, ternyata ada 35 di sana. Kita tulis. Kemudian yang 36 ada berapa siswa? 37 ada berapa siswa? Kita tulis semuanya terlebih dahulu di sini. Setelah kita tulis beratnya berapa, jumlahnya berapa, barulah kita ubah ke dalam bentuk tabel. Berat badan 35 ada 2 dan seterusnya. Setelah kita ubah dalam bentuk tabel, barulah kita ubah lagi menjadi bentuk apa? Diagram batang. Kita buat diagramnya garis mendatar dan garis naik. Garis mendatar adalah berat badannya. Karena yang paling kecil adalah 35, kita mulai dari 35. 35, 36, 37, 38, 39, 40 kg. Sedangkan untuk garis yang naik adalah jumlah siswa. Kita tentukan dari yang terkecil sampai jumlah siswa tertinggi. Kita tuliskan saja 1, 2, 3, 4, 5. Setelah kita gambarkan seperti garis diagram batang tersebut, barulah kita buat balok-baloknya atau kita buat persegi panjangnya, tinggi-tingginya seperti itu yang merah-merah. Nah, setelah selesai kalian membuat ini, mengisi semua ini, kalian bisa foto dan kirimkan ke WA guru wali kelas masing-masing. Setelah menyelesaikan latihan soal ini, kalian bisa langsung melanjutkan di halaman 140. Latihan soal berikutnya. Sajikan data berikut dalam bentuk diagram batang. Jadi tugasnya yang di sini hanya membuat diagram batang A, B, C, D. Berarti ada berapa soal matematika untuk hari ini? Ada 5. Yang pertama, kalian mengerjakan latihan soal ini. Setelah selesai, kalian lanjutkan ke halaman 140. Kerjakan latihan soal A, B, C, D berikut. Ini sudah ada tabelnya, tinggal membuat diagram batang. Contohnya sudah ada di awal tadi. Baiklah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.